Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 20 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa juga pas sudah menerima telepon dari kantor polisi, dia juga akan ke kantor polisi untuk membebaskan Fasha. Tiba-tiba datanglah Saskia sama ibunya. Lalu Nana juga sama Dewa juga sangat senang karena Saskia sudah sembuh. Lalu Saskia juga dia ngomong kepada Dewa sama Nana dan ibunya Saskia juga dia bilang berterima kasih kepada Dewa karena sudah membiayai rumah sakit. Lalu sini Dewa juga dalam batinnya dia ngomong, padahal bukan saya yang membiayai rumah sakit, itu adalah Fasha. Karena Fasha dia tidak mau ketahuan sama Saskia. Dan di sini ibunya Saskia juga ngomong kepada Dewa, kayaknya Pak Dewa mau pergi ya, kata ibunya Saskia. Lalu Dewa juga dia menceritakan semuanya kepada ibunya Saskia sama Saskia bahwa Fasha ada di kantor polisi. Ibunya Saskia juga sama Saskia juga sangat kaget dan dia juga akan ikut ke kantor polisi sama Dewa. Singkat cerita di sini, Dewa sama ibunya Saskia juga langsung pergi dari kontrakannya Dewa untuk menuju ke kantor polisi untuk membebaskan Fasha. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar yang lagi terkapar di pinggir jalan karena diserempet oleh mobilnya si Ken Kelvin, dia juga langsung menelepon si Alia si Hileud Atel. Tapi di sini dengan naasnya Pak Fajar tidak diangkat telepon dia sama si Alia si Hileud Atel, karena di sisi lain si Alia si Hileud Atel dia yang lagi di USG kandungannya takut kenapa-napa karena dia pernah jatuh ke sungai. Lalu di sini juga telepon dari Dewa juga dia tidak terangkat oleh si Alia si Hileud Atel. Lalu si Alia juga dia ngomong kepada dokter menanyakan tentang kandungannya. Lalu dokter juga dia bilang kepada si Alia si Hileud Atel bahwa kandungannya tidak apa-apa. Lalu dokter sudah bilang kepada si Alia si Atel kandungannya tidak apa-apa, normal aja. Si Alia si Hileud Atel juga dia sangat senang dan dia juga langsung pergi dari ruang USG itu. Lain lagi di sisi lain, taksi yang ditumpangin oleh Mbak Rani dia sangat kaget melihat ada kecelakaan di jalan. Mbak Rani juga melihat itu adalah Pak Fajar dan langsung dia juga suruh berhenti ke supir taksi itu. Singkat cerita taksi itu juga berhenti dan Mbak Rani juga langsung turun dari taksi, langsung menghampiri Pak Fajar yang lagi terkapar. Lalu Pak Fajar juga dibantu oleh supir taksi dimasukkan ke taksi yang ditumpangin oleh Mbak Nurani, dibawa ke rumah sakit untuk membawa Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Pak Jos, Amira dia menjerit-jerit, dia berontak mau pergi dari rumahnya Pak Jos. Dia juga minta maaf kepada anak buahnya Pak Jos. Tapi di sini anak buahnya Pak Jos juga ngomong kepada Amira, saya ini sebenarnya bukan orang jahat karena kamu telah membunuh bayi buaya kesayangan saya, kamu harus dihukum, kamu harus mengurus buaya yang lain 1 minggu, kata anak buahnya Pak Jos. Di sini juga Amira juga tamak ketakutan. Lalu di sisi lain Fajar juga sampailah ke rumah sakit yang dibawa oleh Mbak Nurani. Lain lagi di sisi lain, si Nurus Tunjung si Alia si Hileud Leuweung dia tidak sadar bahwa Pak Fajar masuk rumah sakit. Dia saking senengnya karena hasil USG kandungannya sangat normal, kandungannya tidak apa-apa. Lalu dia juga langsung pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga langsung ditangani oleh dokter dan terlihat di luar di ruang tunggu Mbak Nurani juga dia sangat panik dan dia juga langsung menelepon Tante Merin mengasih tahu Tante Merin bahwa Pak Fajar kecelakaan. Tante Merin yang ada di rumahnya dia mendengar dan menerima telepon dari Mbak Nurani bahwa Pak Fajar kecelakaan, dia juga langsung kaget dan panik dan langsung dia juga keluar dari kontrakannya menuju ke rumah sakit. Pas keluar di sini Tante Saras juga dia keluar. Di sini Tante Saras juga nanya kepada Tante Merin dan singkat cerita Tante Merin juga dia sudah menjelaskan semuanya. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Tante Saras. Tapi di sini terlihat Tante Saras juga tidak tinggal diam, dia juga langsung masuk ke kontrakannya untuk mengambil tas dan langsung dia juga keluar lagi menyusul Tante Merin ke rumah sakit untuk membesuk Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain si Nurus Tunjung, si Broko Klori sama si Lipia yang
lagi menjajal mobil barunya, dan si Livia juga membawa mobilnya gila-gilaan, dan si Broko Kroni saking takutnya karena mau menabrak sebuah motor di perapatan dia juga sampai calawak, dan di sini motor juga untung tidak apa-apa. Lalu sini nggak lama kemudian mobilnya si Livia juga dia nyuksruk masuk ke got. Lalu si Livia juga sama si Broko Kroni juga turun dari mobilnya karena mobilnya masuk got. Lalu di sisi lain Dewa sama ibunya Saskia dan Saskia yang mau menuju ke kantor polisi. Saskia melihat ada si Livia sama si Broko Kroni di pinggir jalan, dia juga mengasih tahu kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan langsung dia juga berhenti, langsung turun dari mobilnya menghampiri si Livia sama si Broko Kroni. Lalu Dewa juga sangat marah kepada si Broko Kroni karena si Livia disuruh membawa mobil, tapi si Broko Kroni juga dia menceritakan semuanya kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa sama si Broko Kroni juga di sini mendorong mobilnya si Livia, dan dasar si Broko Kroni si kadal buntung dia bukan mendorong mobil malah mendorong pantatnya Dewa. Dewa juga sangat marah kepada si Broko Kroni. Singkat cerita di sini mobilnya si Livia juga bisa ditolong dari got itu karena dibantu oleh Dewa. Lalu sudah diselamatkan mobilnya si Livia, Dewa juga langsung pergi dari tempat itu untuk menuju ke kantor polisi. Lain lagi di sisi lain di kontrakannya Nana yang lagi beres-beres di kontrakannya, dia dikagetkan dia menemukan ekor anak buaya, dan di sini juga dia sangat kaget. Lalu dia gak lama kemudian dia juga menemukan lembaran buku harian dia yang terceceran di bawah. Lalu pas dibaca dia juga sangat kaget karena ini memang benar buku harian dia. Lalu dia juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung menelepon suaminya yaitu Dewa. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke kantor polisi, dan terlihat Pasha juga yang lagi menunggu sudah memakai baju tahanan. Lalu di sini Dewa juga langsung menghampiri Pasha sama ibu Saskia dan Saskia. Lalu Dewa juga nanya kepada Pasha, kenapa kamu bisa ditangkap oleh polisi? Tapi Pasha di sini tidak jujur kepada Dewa karena ada Saskia. Takut Saskia sakit hati, tiba-tiba pas dia lagi menanya kepada Pasha, Dewa juga menerima telepon dari Nana suruh dia pulang karena ada yang penting. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Pasha, karena kamu tidak jujur sama saya tidak bisa membebaskan kamu. Saya harus pergi karena ada telepon dari Nana, kata Dewa sambil dia juga pergi. Lalu di sisi lain di sini Tante Merlin juga sama Tante Saras juga sampailah ke rumah sakit, dan Tante Merlin juga sangat khawatir dengan keadaannya Pak Fajar. Gak lama kemudian rombongan karyawannya Pak Fajar juga datang ke rumah sakit untuk membesuk Pak Fajar karena dikasih tahu oleh Mbak Rani. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soedak kalau Mimin terus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.